melempem dulu nih pembicaraan publik tentang politik, mungkin karena terlalu capek, terlalu bosan dengan isu-isu politik. Ditambah lagi dengan ada festival seperti PKB yang bikin fokus masyarakat tuh lebih banyak ke arah sana. Tapi kalau dalam kontestasi pilkadanya, saya rasa ini justru lebih lebih apa ya, lebih bergejolak lagi kalau di internal partai. Karena ini kan ini semakin mendekati hari pendaftaran. Otomatis parpol-parpol yang ada di Bali, entah itu PDIP, Golkar, Gerindra, terutama tiga partai besar ini, semakin menjalin komunikasi yang fluktuatif juga lah. Bagaimana siapa yang akan dicalonkan. Kalau berita terakhir yang kita lihat bahwa PDIP katanya akan mengeluarkan rekomendasi figur yang akan ditampilkan sebagai calon gubernur itu di bulan Agustus awal. Ini masih kita nantikan apakah tetap pada pilihan Pak Wayan Koster sebagai ketua DPD PDIP Bali atau melabuhkan calonnya ke Giri Praste yang sekarang balihonya sudah semakin banyak menyebar di berbagai kabupaten ya, dan juga secara elektabilitas saya rasa itu sedikit banyak pasti akan mendongkrak juga. Cuman di sisi lain ternyata DPD PDIP juga sedang menjalin komunikasi dengan Partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM, dengan Golkar, dengan Gerindra. Nah, ini mengindikasikan bahwa PDIP masih punya minat atau punya niatan untuk merangkul semua partai yang ada di Bali demi mengamankan posisi dari PDIP ini agar tetap sebagai partai pemenang pemilu. Meskipun di level nasional PDIP bisa dibilang kalah telak ya, Ganjar dan juga Prof Mahfud, tapi secara lokal di Bali saya rasa para pengurus DPD PDIP Bali masih percaya bahwa dominasi PDIP di Bali ini masih nggak bisa ditandingi. Ibaratnya di level grassroots atau di akar rumput, ini masih sangat tidak bisa dibendung. Itu bisa kita lihat dari hasil pemilihan legislatif kemarin yang PDIP masih merajai, meskipun juga Gerindra juga naik suaranya, Golkar juga sedikit naik, tapi tetap aja PDIP tetap mendominasi di sektor legislatif, baik itu di kabupaten dan juga provinsi hingga nasional. Berarti kalau misalnya kita bicara pilgub tadi ya, PDIP sedang menjalin komunikasi juga dengan KIM Plus, yang sana ada Golkar, ada Gerindra. Berarti bisa jadi nanti kotak kosong dong di Iya, pilgub. iya. Sangat mungkin ada peluang kotak kosong dalam kontestasi pilkada, tapi untuk saat ini saya rasa kemungkinan kotak kosong itu kecil kemungkinannya. Karena meskipun Kim sedang menjalin komunikasi dengan PDIP, tapi melihat animo masyarakat yang mungkin Kim akan melihat bahwa ini adalah momen bagi partai-partai seperti Golkar untuk merebut kembali eranya, atau Gerindra karena menang Prabowo Subianto menang di level nasional. Mungkin Gerindra juga menganggap bahwa ini adalah momennya Gerindra untuk mencari posisi yang lebih tinggi lagi. Itu artinya misalnya kalau sekarang dikatakan PDI menjalin komunikasi dengan Kim, belum tentu Kim mau gitu ya? Belum tentu Kim mau. Karena momennya sekarang mereka dapat gitu ya? Betul, belum tentu Kim mau karena ini kan hanya pembahasan politik saja. Dan PDIP pasti sengaja mengeluarkan narasi atau mengeluarkan sebuah semacam pernyataan bahwa seolah-olah Kim ini akan setuju dengan koalisi yang akan dibangun oleh PDIP di Bali. Demi juga menutup kemungkinan nama-nama lain itu mulai melejit. Karena sekarang beberapa minggu ini kan kita bisa lihat beberapa nama itu mulai melejit ya Pak Win ya. Seperti misalnya Pak Cantiase Wakabin mulai naik juga, namanya mulai dibahas juga beberapa media kemungkinannya dia untuk menjadi figur lah, entah itu menjadi calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Kemudian sebelumnya lagi ada pasangan Mantra Mulia Pak Remantre dan juga Mulyawan Arya Pak De Gajah. Meskipun juga Mantra Mulia ini sekali lagi ini adalah suara dari bawah, bukan dari atas. Jadi dia sifatnya bottom up, bukan top. Ya, bahkan ada yang mengatakan gitu ya. itu hanya gimmick gitu aja ya. Atau bisa dia hanya gimmick Karena tidak ada respon dari Ray Mantro sendiri, nggak ada respon nih sampai sekarang. Kalau kita melihat pernyataan resmi dari Dekajah dan juga Ray Mantre, akan lebih banyak kita melihat pernyataan dari Dekajah. Dekajah sangat terbuka untuk peluang itu terjadi. Beberapa kali di media juga disampaikan. Dan di sosial media juga setiap ada postingan-postingan tentang Mantra Mulia, Dekajah selalu merespon positif. Entah itu di kolom komentar ataupun di repost di sosial medianya. Sedangkan Ray Mantre cenderung agak sedikit pasif untuk merespon isu itu. Ya mungkin karena itu menunjukkan bahwa Ray Mantre belum tertarik untuk ke arah sana. Karena kan beliau juga terpilih sebagai DPD dengan suara terbanyak. Mungkin itu yang beliau pertimbangkan. Apabila beliau maju sebagai calon gubernur, maka suara ini akan beliau korbankan. Makanya rasa-rasanya untuk saat ini
untuk kemungkinan Ray Mantre melaju sebagai calon gubernur itu masih tipis. Nah, kalau misalnya tadi kalau Kim bisa jadi memunculkan ya ada nama baru tadi apa Satyasa. Pak Candiaso. Satyasa pasti mungkin jangan digajah gitu ya. Tapi dia bukan orang Golkar. Betul, betul. Tapi Golkar sendiri juga nggak punya ya. Iya, secara figur kita bisa lihat bahwa tidak banyak figur yang muncul menuju kontestasi pilkada serentak ini karena mestinya kalau kita lihat misalnya secara timeline atau secara urutan waktu, mestinya bulan Juli ini adalah masa-masanya figur-figur tuh mau mulai kelihatan. Karena November sudah pemilihan, Ya. Oktober tuh udah akan melakukan kampanye yang sangat intensif. Agustus, September ya mulai lebih ke apa namanya menyelam ke masyarakat lah. Jadi Juli ini harusnya dipakai momen Sudah untuk ada muncul nama. sudah ada muncul nama. Tapi Dan faktanya sekarang hanya Koster saja yang muncul ya kayaknya. saat ini yang muncul dan mencuat itu kan hanya Koster dan juga Giri Praste. Giri Prasto. Muncul Dan itu nama-nama dua-duanya orang PDIP. dan ya. dua-duanya orang PDIP. Nah ini juga menjadi menarik bagi PDIP. Kalau PDIP cukup percaya diri dengan mengambil dua-duanya nih dipasangkan langsung, Koster dan juga Koster Giri, Giri gitu ya. Praste. Ini juga akan menimbulkan reaksi pasti dari Kim. Wah lebih berani nih kita menampilkan figur atau apa gitu. Jadi tapi kemungkinan untuk melawan kotak kosong ini secara substantif pasti akan kita hindari karena gimana pun juga kan ya kotak kosong ini menjadi cerminan yang buruk ya bagi demokrasi. Artinya kalau sebagai akademisi Pak Hadi menyarankan jangan sampai ada kotak kosong gitu ya. Ya ya. Kalaupun PDIP pengen menang mutlak katakanlah itu kan kemungkinan bisa menang mutlak ya dengan lawan kotak kosong. Kim diajak komunikasi supaya mendukung Koster Giri misalnya. Ini justru akan bisa menjadi Iya, presiden yang tidak baik buat demokrasi kita di Bali. Gitu. Sangat-sangat. Ini justru menjadi sebuah cerminan bahwa akan terjadi erosi demokrasi atau penurunan kualitas demokrasi. Karena yang menjadi komponen utama dalam demokrasi itu adalah terjaminnya sebuah kompetisi yang sehat, terbuka, jujur, dan juga kompetitif. Apabila ini yang tidak bisa dilakukan, maka demokrasi itu hanya prosedural saja. Apakah ada demokrasi? Ada pemilu. Tapi substansinya apakah pemilu itu betul-betul menunjukkan kebutuhan publik? Bisa dibilang tidak. Karena apa jaminan bagi publik untuk memilih suatu pemimpin atau seorang pemimpin yang mana lawannya aja adalah kotak kosong. Jadi ini kan akan menimbulkan sebuah cerminan bahwa demokrasi itu sedang tidak baik-baik saja. Di samping itu ini akan berdampak lebih panjang lagi Pak Win. Ketika misalnya seorang pemimpin terpilih dia melawan kotak kosong, satu yang pasti akan menurun adalah partisipasi publik. Di berbagai penelitian, riset atau studi menunjukkan bahwa ketika pilkada atau pemilu itu ada calon tunggal yang melawan kotak kosong, partisipasi pemilih pasti menurun. Partisipasi itu kan menjadi cerminan yang bagus juga buat demokrasi ya. Ketika partisipasinya menurun, berarti kita bisa lihat bahwa kualitas demokrasinya juga akan bisa dipertanyakan. Selain partisipasi, kedua yang harus diperhatikan itu ketika lawan kotak kosong adalah legitimasi. Oh, betul. Sehingga para pemilih atau para publik, masyarakat, itu akan merasa nggak begitu punya ikatan yang baik dengan pemimpinnya. Karena partisipasi rendah, legitimasinya jadinya rendah. Mereka nggak merasa memilih pemimpin itu. Saya milih kotak kosong kok, atau saya nggak milih sama sekali kok. Jadi ketika misalnya pemimpin ini membuat kebijakan atau membuat keputusan-keputusan, maka ini akan sulit juga publik untuk bisa percaya. Dan yang ketiga itu adalah bahayanya bagi monopoli kekuasaan. Oh. Sudah pasti ya ketika ada calon tunggal melawan kotak kosong, ini kan kemungkinannya terbesar kemungkinannya adalah semua parpol lawan itu nggak berani melawan si calon tunggal ini. Sehingga semua akan mengikuti arah dari si pemegang komando ini, pemegang tongkat ini. Sehingga ya monopoli akan lebih banyak dilakukan. Akan sangat gampang sekali. Ketika monopoli itu terjadi, maka ini akan lebih buruk lagi bagi demokrasi. Check and balancesnya nggak ada. Kemudian pembatasan wewenangnya nggak ada, pengawasannya nggak akan ada. Gitu. Ini yang menjadi sebuah Itu artinya buruk. Pak Hadi sebagai seorang akademisi menyarankan, oke lah PDIP sudah cukup ya, tidak perlu berkoalisi sebenarnya sudah cukup untuk mencalonkan figur ya. Berarti Kim yang ada sekarang, Kim Plus katakan begitu. Kim Plus. Ini wajib sebenarnya dia mengeluarkan. Kalau mau demokrasi kita bagus. Betul. Gitu. Kalau secara idealis kita bisa bilang seperti itu. Tapi kalau secara pragmatis bisa kita bilang bahwa inilah momen bagi partai-partai di Kim ini untuk memunculkan figur. Karena secara nasional kita bisa lihat bahwa bagaimana partai-partai Kim ini menang juga kan. Prabowo Subianto dengan Gibran tuh menang di nasional. Kemudian secara legislatif nasional juga suaranya tinggi. Mestinya ini menjadi momentum bagi Golkar untuk mengambil
alih kembali kekuasaan yang dulu pernah diraih di eranya Pak Mangku, atau Gerindra yang pengen menaikkan level partainya yang tidak hanya menjadi partai menjadi partai nomor 3 saja di Bali, tapi bahkan bisa menjadi nomor 2, bahkan bisa menjadi nomor 1. Jadi ini harusnya momen yang digunakan oleh partai-partai yang ada di KIM ini, terutama dua partai besar ini, yaitu Golkar dan juga Gerindra. Nah, menjadi permasalahan yaitu adalah figur. Ya. Inilah tugas partai politik itu kan memang untuk merangkul dan juga talent scouting ya. Siapa figur yang bisa dinaikkan, siapa figur yang bisa ditunjukkan atau ditampilkan sebagai calon pemimpin. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh dua partai ini. Kalaupun misalnya dari kadernya tidak ada yang bisa tanda kutip dijual untuk maju, ya harusnya dari sekarang. Mereka ini mencari alternatif lain, apakah tokoh-tokoh profesional digunakan, misalnya dari kalangan militer, kepolisian seperti Pak Santiase atau Pak PJ Gubernur Bali yang menjabat sekarang, atau dari tokoh-tokoh lain, misalnya akademisi, bisa jadi dari sisi anak mudanya, dari influencer atau lain sebagainya. Jadi ini yang bisa dijadikan momentum oleh parpol-parpol ini, mumpung masih ada waktu sampai di pendaftaran nanti. Artinya jangan hanya memikirkan menang kalah ya, tapi bagaimana soal demokrasi ini bisa tetap jalan di Bali, kemudian juga berani memunculkan figur-figur. Iya, betul. Alternatif ya sebenarnya ya. Betul, betul. Sebenarnya kalau kita ibaratnya kita bertaruh nih Pak Win ya, kita politik itu kan tentang taruhan saja. Politik itulah tentang momentum dan tentang bertaruh. Kalau kita lihat momentumnya, ya sekarang waktu yang pas sebenarnya bagi parpol-parpol di koalisi Indonesia Maju atau KIM ini untuk melawan dominasi dari PDIP di Bali. Itu akan membuat PDIP di Bali akan lebih solid juga, sehingga kualitas demokrasi, kompetisi yang akan dihadirkan ketika pilkada ini akan lebih sengit lagi ke depan. Baik, terima kasih Pak Adi atas gambarannya tentang perpolitikan kita ya di Bali, terutama pilgubnya ini yang kita bahas. Nanti next time kita juga bisa bahas pilkada yang ada di kabupaten kota. Ini menarik juga kita bahas. Tapi intinya adalah bagaimana kita mendorong demokrasi di Bali ini bisa menjadi lebih baik lagi, lebih dewasa lagi, dan pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang legitimit. Betul. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Adi atas waktunya dan terima kasih pemirsa Bali TV. Demikian Bali Post Talk kita kali ini. Saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi Santi Santi.